Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kembali berjumpa dengan kami Ustaz Jasriman, sarjana agama, penyuluh agama Islam pada kantor KUA Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Satu kali saya bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dalam satu acara. Beliau sempat menyampaikan satu informasi, satu data kepada kami terkait dengan nikah tidak tercatat. Ya, jadi kalau istilahnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nikah tidak tercatat. Kalau dalam bahasa agama sering disebut dengan nikah siri. Nah, apa data yang beliau sampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajjah Maini ini? Bahwa di Kota Padang Panjang ternyata nikah tak tercatat ini angkanya cukup besar. Bahkan mengejutkan datanya. Kata beliau, di Kecamatan Padang Panjang Barat ada 1.436 pernikahan yang tidak tercatat. Sementara di Kecamatan Padang Panjang Timur ada 1.065 nikah tak tercatat. Ini data yang beliau berikan. Ini waktu itu disampaikan pada bulan Mei. Ya, jadi sudah cukup lama beliau sampaikan, atau data bulan Mei, jadi sampai bulan Mei 2021. Jadi kalau dijumlahkan ada sekitar 2.500 pernikahan di Kota Padang Panjang, kota kecil kota ini, 2 kecamatan, 16 kelurahan. Penduduknya hanya 50 ribuan jiwa. Nah, ada sekitar 2.500 pernikahan justru tidak tercatat. Atau lebih kerennya nikah siri. Jadi mereka tidak nikah di kantor KUA. Ini tentu bukan perkara main-main. Kita menginginkan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terutama masyarakat Kota Padang Panjang, pernikahan tidak hanya sah secara agama, tapi juga sah secara peraturan perundang-undangan. Kenapa demikian? Kenapa negara sampai mengatur ya sampai hal yang demikian? Supaya siapa saja, setiap orang terlindungi secara hukum. Nah, nikah siri, nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama, ini seringkali atau banyak merugikan kaum perempuan dan anak. Nah, kalau bagi laki-laki mungkin hal yang biasa saja. Tapi amat disayangkan, perempuan dan anak akan mengalami banyak kerugian. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa di antara kerugian nikah siri itu, misalnya ketika diurus akta kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka aktanya tidak bisa dibikin
sebagai anak ayahnya. Dia hanya disebutkan sebagai anak seorang ibu. Meskipun ayahnya ada. Meskipun secara syariat sah pernikahannya. Tapi karena dia tidak mencatatkan pernikahannya pada kantor KUA, karena dia tidak nikah resmi, karena dia hanya nikah siri, maka ketika anaknya lahir, jadi anaknya tidak bisa dibikinkan akta sebagai anak ayahnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kalau pernikahan itu pun juga tidak sah secara agama. Jadi tidak semua nikah siri itu sah secara agama. Karena ada juga orang katakan, ya enggak apa-apa, saya nikah resmi enggak apa-apa. Nikah yang penting sah secara agama. Belum tentu sah secara agama. Karena banyak juga fakta. Orang yang nikah siri ini bukan hanya tidak sah, tidak diakui secara hukum negara, tapi juga tidak sah secara agama. Kenapa demikian? Karena aturan syariat pun tidak mereka patuhi. Aturan syariat pun mereka langgar. Rukun nikahnya, syarat-syaratnya, lain sebagainya, tidak mereka penuhi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami menghimbau segenap umat Islam di Padang Panjang, ya, ayo tinggalkan nikah siri itu. Tinggalkan nikah yang tak tercatat itu. Nikah resmilah di kantor KUA. Murah. Bahkan tidak bayar sama sekali. Jadi kalau nikahnya pada jam kerja, kalau nikahnya di kantor KUA, gratis, tidak bayar. Kalau nikahnya di luar, ya, misalnya di masjid, di rumah, atau nikahnya di luar jam dinas, misalnya hari Sabtu, hari Minggu, ini baru bayar. Bayar ke bank untuk negara. Ya, bayar 600.000. Jadi mudah, tidak sulit. Lalu kalau mudah, murah, bahkan tanpa biaya, lalu kenapa harus nikah siri? Nah, ini tentu ada hal-hal yang ganjil. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengajak kita semua. Ayo, silahkan kalau ada yang ragu misalnya, tanya langsung ke kantor KUA. Atau di setiap kelurahan yang ada di Padang Panjang ini, ada layanan oleh para penyuluh. Jadi saya dan teman-teman buka layanan konsultasi di kantor lurah masing-masing. Misalnya saya pribadi buka layanan di kantor lurah Bukit Surungan. Jadi boleh, silakan tanya. Oh misalnya, Pak saya mau menikah, lalu ayah saya keberatan, enggan untuk menikahkan saya. Bagaimana caranya? Apakah saya milih nikah siri saja, nikah bawah tangan saja, nikah lari saja, banyak macam. Ya, ini bisa dijelaskan. Untuk kasus yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau ada wali yang enggan, ini ada caranya. Datang ke pengadilan agama, ya, bikinkan permohonan, ya, bagaimana? Nanti kalau misalnya alasan ayahnya tidak alasan syar'i, melarang anaknya nikah dengan seseorang, maka hakim berhak memutuskan bahwa yang bersangkutan nikah tanpa wali nasabnya. Dia bisa dinikahkan oleh wali hakim. Nah, Ibu sekalian, kita tentu tidak ingin angka 2.500 tadi terus bertambah. Janganlah. Kalau bisa yang 2.500 ini, kalau memang secara syariat sudah terpenuhi, sudah sah, kita berharap, berupaya mereka nanti diisbat nikahkan. Nah, supaya nikah mereka tercatat. Kalau nikahnya tercatat, semuanya aman, insya Allah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diperhatikan oleh segenap masyarakat Padang Panjang. Ya, sekali lagi, nikah resmi itu, nikah di kantor KUA itu mudah,
murah. Nikah siri itu justru mahal, sulit, repot luar biasa, dan nanti dampaknya akan merugikan kaum perempuan dan juga anak. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya mendoakan kita semua terjauh dari wabah corona, yang lagi isolasi mandiri, yang lagi dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Mari kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat diangkat oleh Allah. Kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, normal kembali seperti dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.